Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Ketua Umum PBNU, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ketua Pengurus Enfit, para Duta Besar Indonesia untuk Pakistan, Tunisia, dan Malaysia, Duta Besar Pakistan, Duta Besar Malaysia, dan Duta Besar Tunisia untuk Indonesia, para narasumber dan peserta dari 4 negara, Indonesia, Malaysia, Pakistan, dan Tunisia, dan dari negara-negara Muslim lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu pada acara seminar internasional hari ini. Seminar internasional ini mengangkat tajuk membangun kerjasama internasional untuk menguatkan komitmen dan praktik Islam rahmatan lil alamin di dunia. Tajuk ini saya pandang strategis dan tepat waktu karena kerjasama dunia Islam mutlak diperlukan mengingat tantangan yang dihadapi untuk penguatan komitmen dan praktiknya tidak ringan. Hadirin yang saya hormati, Islam telah membangun paradigma yang sangat monumental, abadi dan universal dengan menghadirkan konsep Islam rahmatan lil alamin yang ramah terhadap semua ciptaan Tuhan atau sering disebut dengan mercy to all creation. Islam adalah agama dengan jumlah penganut terbanyak kedua di dunia, sekaligus agama yang jumlah pemeluknya tumbuh paling pesat di dunia. Umat Muslim diperkirakan akan menjadi penganut agama terbanyak di dunia pada akhir abad ini. Dan saat ini Indonesia adalah rumah bagi populasi Muslim terbesar di dunia. Sayangnya masih banyak pihak yang justru mengidentikan Islam dengan ekstremisme dan kekerasan. Citra Islam yang mulia telah dirampas oleh segelintir orang yang mengatasnamakan Islam untuk membenarkan kekerasan yang dilakukannya. Masalahnya suara mereka lebih nyaring di dunia internasional. Mereka mendapatkan sorotan dan perhatian. Diperparah dengan sebaran berita di berbagai platform media. Akibatnya terjadi Islamophobia yang saat ini marak di berbagai belahan dunia. Tak jarang umat Islam mendapatkan perlakuan diskriminatif dan rasialis akibat Islamophobia. Islamophobia ini muncul akibat kesalahpahaman terhadap Islam serta generalisasi terhadap perbuatan sekelompok kecil orang yang mengatasnamakan Islam, padahal sesungguhnya mereka itu bukan representasi umat Islam dan bukan cerminan dari ajaran Islam. Maka kita sebagai umat Islam bersama-sama memikul pekerjaan besar untuk menjadi cerminan Islam yang moderat, bersahabat, dan toleran. Tidak hanya itu, kita juga harus menjadi umat Islam yang maju dan berdaya. Hadirin yang berbahagia, saya bersyukur karena Indonesia telah diakui keberhasilannya dalam mengelola perbedaan. Indonesia telah diminta berbagai pengalaman tentang toleransi antar umat beragama yang menjadi faktor terciptanya perdamaian dan stabilitas dalam kehidupan masyarakat yang sangat beragam latar belakangnya. Belum lama ini saya didatangi utusan dari Majelis Hukamaul Muslimin yang berpusat di Abu Dhabi, yang merupakan kumpulan dari cendekiawan Muslim di seluruh dunia yang diketuai oleh Syekhul Azhar Mesir.
Mereka datang ke Indonesia bukan untuk memberikan ajaran atau tuntunan tentang bagaimana Islam yang rahmatan lil alamin itu, tapi justru mereka datang untuk belajar tentang Islam yang toleran yang sudah diakui di Indonesia. Bahkan mereka mengatakan bahwa bukan saatnya lagi sekarang kitab-kitab bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi justru sebaliknya sekarang ini adalah buku-buku Indonesia yang memuat tentang bagaimana toleransi dan kerukunan itu dibangun di Indonesia untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Toleransi dan kerukunan di Indonesia menjadi nilai yang tertanam dalam dasar negara Pancasila. Pancasila menyatukan kemajemukan bangsa Indonesia dengan tetap menghormati nilai-nilai dan praktek beragama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Umat Islam Indonesia mengembangkan konsep dasar ukhuwah atau persaudaraan dalam 3 aspek, yaitu ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim, ukhuwah wataniyah atau persaudaraan satu bangsa, dan ukhuwah insaniyah atau persaudaraan sesama manusia. Selain itu di Indonesia dibentuk Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah bagi ulama yang berbeda mazhab dan pandangan untuk mengelola perbedaan di antara penganut Islam di Indonesia. Sementara untuk mengelola perbedaan antar agama yang berbeda, dibentuk Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB di tingkat provinsi sampai di kabupaten kota untuk membantu menyelesaikan bahkan mengantisipasi masalah sekiranya terjadi gesekan-gesekan pada akar rumput. Di bidang pendidikan, Indonesia telah mendirikan Universitas Islam Internasional Indonesia UIII yang diharapkan dapat menjadi pusat pengembangan Islam moderat di Indonesia. Di bidang ekonomi, Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia secara inklusif. Sementara dalam hubungan nasional, sesuai amanat konstitusi, Indonesia terus mengambil peran dalam upaya menciptakan perdamaian dunia, tidak terkecuali di negara-negara muslim yang masih dilanda konflik dan krisis seperti yang saudara-saudara kita alami di Afghanistan. Dalam kaitan ini, Indonesia telah menginisiasi Forum Pertemuan Ulama yang telah melahirkan Deklarasi Bogor tahun 2018 sebagai langkah awal untuk memulai dialog perdamaian di Afghanistan. Pada bulan Desember 2021, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah menginisiasi pertemuan untuk menyepakati pemberian bantuan kemanusiaan yang bertempat di Islamabad, Pakistan kepada Afghanistan sehubungan dengan terjadinya kelaparan dan masalah sosial lain. Pada awal tahun 2022, Indonesia juga telah mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Afghanistan untuk merespon situasi kemanusiaan yang semakin memburuk di negara tersebut. Pemerintah dan rakyat Indonesia prihatin dan berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban sekitar 23 juta penduduk yang terancam kelaparan, khususnya sekitar 3 juta anak-anak Afghanistan yang terancam malnutrisi. Saudara-saudara sekalian, apa yang telah Indonesia lakukan untuk mendorong praktik Islam rahmatan lil alamin di dalam negeri maupun di tingkat global tidak menjadikan bangsa kita berpuas diri dan pekerjaan rumah kita masih banyak, namun di pihak lain terbuka banyak peluang kerjasama untuk mengatasi berbagai tantangan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu,
Saya mengharapkan seminar internasional ini dapat menjadi wahana bertukar pandangan dan berbagi pengalaman terbaik sebagai bahan penting dalam penguatan penerapan Islam rahmatan lil alamin di masing-masing negara maupun di dunia. Sebagai penutup, saya mengucapkan selamat mengikuti seminar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.